Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati para penonton, para sahabat subscriber dan penyimak channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini, dan semua apa saja yang saya sampaikan di video-video selanjutnya semoga menjadi motivasi bagi kita untuk lebih baik lagi, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman sehingga teman-teman bisa mempraktekannya di kehidupan sehari-hari, dan semoga teman-teman bisa meng-share-nya ke teman-teman yang lain biar kita itu sama-sama insya Allah mendapatkan pahala teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan sebuah cara agar hidup kita itu selalu bahagia atau selalu tenang teman-teman. Karena menurut saya ini kunci dari hidup bahagia, dari hidup kita itu menjadi tentram, damai, itu tenang teman-teman. Kalau kita bisa tenang, maka insya Allah kita bisa mengatur dunia ini. Atau misalnya kita ingin punya mobil, insya Allah kita apabila tenang maka pikiran-pikiran positif kita itu akan bisa mengalir teman-teman. Itu untuk bagaimana untuk mendapatkan mobil. Misalnya ingin mendapatkan uang miliaran rupiah atau ingin bisa umroh tahun ini, apabila hati kita sudah tenang, pikiran juga tenang, pokoknya semuanya pikiran itu positif, insya Allah apa saja yang kita inginkan itu akan sesuai dengan yang kita harapkan teman-teman. Apabila kita tenang menghadapi dunia ini, artinya tidak gerasak-gerusuk. Nah, ini di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah cara agar kita bahagia dan agar kita tenang. Ini tidak begitu panjang videonya ya, karena cuma saya ingin menge-share atau membagikan sebuah cara apabila kita ingin sukses di dunia ini. Kuncinya yang pertama kalau menurut saya itu adalah ketenangan jiwa. Sabar, tenang. Apabila kita tenang itu insya Allah semua pikiran yang negatif kita itu akan hilang, diganti dengan pikiran yang positif. Setelah pikiran positif maka kita gampang untuk mencari apa yang kita inginkan di dunia ini, insya Allah teman-teman. Kenapa? Karena apabila kita itu tenang, artinya tenang kemudian ikhlas teman-teman, maka apa saja yang kita inginkan insya Allah akan sesuai dengan yang kita inginkan teman-teman. Karena ini juga perkataan itu juga adalah doa, maka harus berkata-kata yang baik, berkata-kata yang positif, biar yang kita katakan itu pasti akan kembali kepada kita sendiri. Misalnya berkata jelek maka akan kembali kepada kita sendiri, juga sebaliknya berkata baik maka pasti akan kembali juga kepada kita, karena perkataan itu adalah doa teman-teman. Apa caranya supaya kita itu tenang, ikhlas? Apa caranya apabila kita ingin hidup bahagia, hidup tenang? Maka yang pertama teman-teman, caranya itu harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun teman-teman. Kenapa kok harus selalu bersyukur? Orang bersyukur itu menunjukkan bahwa orang tersebut mempunyai ketenangan jiwa, dan yakin apabila orang tersebut bersyukur pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Yang dimaksud saya ini, yang akan saya jelaskan ini, bersyukur dari dua arah teman-teman, jangan hanya dari satu arah. Kebanyakan manusia itu biasanya kalau mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki, baik berupa uang miliaran misalnya, mendapatkan gaji dari tempat kerjanya, mendapatkan uang undian misalnya untuk bisa umroh, mendapatkan mobil hadiah dari siapapun, biasanya
kita itu kadang-kadang lupa bersyukur bahwa semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, cuma melewati perantara orang lain. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Bersyukurlah dari dua arah. Tidak hanya ketika kita mendapatkan uang, ketika kita mendapatkan mobil, ketika kita mendapatkan nikmat yang harus bersyukur, melainkan ketika kita belum mendapatkan apa yang kita harapkan itu, kita juga harus selalu bersyukur, teman-teman. Maksudnya gimana? Kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kok harus bersyukur, Bang? Maksudnya gini, misalnya teman-teman ya, minta kepada Allah, minta supaya diberi uang miliaran rupiah misalnya, atau minta kepada Allah supaya diberi mobil tahun ini, kemudian Allah tidak memberinya tahun ini, maka teman-teman jangan kecil hati, bahkan teman-teman jangan sampai menyalahkan Allah, tapi teman-teman harus bersyukur. Alhamdulillah, saya meskipun tidak diberi mobil sekarang tahun ini oleh Allah, mungkin saya belum siap. Kalau misalnya saya diberi oleh Allah mobil tahun ini, mungkin saya bisa sombong, bisa pamer ke tetangga. Nanti saya akan menjadi lebih jelek lagi. Itu yang dimaksud saya bersyukur dari dua arah. Artinya meskipun hajat kita tidak terkabul, teman-teman harus juga bersyukur, teman-teman. Siapa tahu mungkin bulan tahun depan diberikan oleh Allah mobilnya. Syukur-syukur itu diberikan sama Allah itu ketika kita menginginkan apa yang kita inginkan, meskipun tidak langsung diberi, teman-teman harus juga bersyukur. Juga ini ada pernah saya mendengar, meskipun kita tidak diberi apa yang kita minta, misalnya kita tidak diberi paras yang begitu cantik kalau perempuan, tidak diberi wajah yang terlalu tampan kalau laki-laki. Alhamdulillah, saya tidak begitu cantik, tidak begitu tampan. Kalau misalnya saya sangat tampan, sangat cantik, mungkin saya itu sombong dan mungkin saya pamer, mungkin saya menebar aurat. Alhamdulillah, saya diberikan wajah yang pas-pasan saja. Nah, itu juga harus perlu disyukuri, teman-teman. Itu artinya bersyukur dari dua arah, yaitu ketika kita diberi nikmat oleh Allah, ketika kita minta sesuatu dan dikabulkan oleh Allah, kita juga wajib bersyukur. Dan apabila kita tidak dikabulkan permohonan kita juga harus bersyukur. Mungkin bukan sekarang waktunya, karena Allah itu lebih tahu, teman-teman, daripada kita kapan waktu yang tepat untuk kita diberikan permintaan kita itu, doa kita dikabulkan oleh Allah itu, Allah sudah tahu waktu yang tepat kepada kita. Mungkin teman-teman setelah menonton video ini, teman-teman yang awalnya ketika mendapatkan nikmat yang bersyukur, maka ketika permintaan teman-teman belum dikabulkan oleh Allah, maka teman-teman harus juga bersyukur ya. Siapa tahu tahun depan atau bulan depan permintaan kita itu dikabulkan oleh Allah. Teman-teman harus selalu meminta kepada Allah dan harus selalu bersyukur biar kita itu tenang, teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya apabila ini ada salahnya murni dari saya, apabila ini ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya di kolom komentar. Yang hajatnya belum terkabul silahkan tulis juga. Dan mohon teman-teman berkomentar yang baik-baik saja ya, karena setiap perkataan adalah doa dan setiap perbuatan kita pasti akan kembali kepada kita sendiri, teman-teman. Selain kita itu bersyukur, teman-teman, ketika mendapatkan nikmat atau belum mendapatkan nikmat, yaitu syukur itu merupakan bentuk rasa rasa berterima kasih berterima kasih kita kepada Allah. Dan pasti apabila kita bersyukur pasti akan ditambah oleh Allah, teman-teman. Itu karena sudah janji Allah. Kalau nggak salah ini di dalam hadis qudsi ya, ana inda dzanni abdi bi, prasangka hambaku itu sesuai dengan prasangka saya. Apabila prasangka hambaku baik, maka saya akan juga baik juga. Di sini bisa kita simpulkan,
Apabila kita niat atau ingin mempunyai sesuatu di tahun ini, ingin umroh misalnya, ingin haji, ingin punya mobil, ingin punya harta miliaran, tahun ini teman-teman harus yakin kepada Allah bahwa pasti Allah itu akan kabulkan teman-teman. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.